mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Selain Roh Kudus. Dengan kata lain, bahwa setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka di dalam orang tersebut ada Roh Kudus yang hidup. Amin. Yang menjadi persoalan saudara-saudara adalah, apakah orang yang mengaku Yesus itu membiarkan Roh Kudus menguasai hidup ini atau tidak? Makanya saudara-saudara, kita perlu setiap hari kita baharui terus hubungan kita dengan Tuhan. Kita makin pererat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita mengalami yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada bermacam-macam karya Roh Kudus. Ada yang disebut dengan pelayanan evangelistis. Ada karya Roh Kudus yang kita kenal dengan organis, karismatis, dan pedagogis. Saudara-saudara, pelayanan Roh Kudus yang evangelistis itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan manusia tentang dosanya di hadapan Allah dan menyatakan Kristus sebagai penebus dan penyelamat. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia akan memuliakan aku, sebab ayat berikutnya, ia 14 kalau tidak salah, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi pelayanan ini, saudara-saudara, wujudnya saudara bisa lihat nyata dalam penginjilan. Ketika ada seorang petobat baru, dalam penginjilan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah mereka mendengar berita Injil, tidak jarang daripada mereka mengalami sentuhan. Ada juga yang sudah lama beragama Kristen, tetapi Injil, mungkin sentuhan Injil itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja bersama-sama, maka orang itu mengalami sebuah kelahiran baru. Lalu dia menyadari dosa-dosanya, kemudian dia memperbaharui hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan karya Roh Kudus dalam bentuk evangelistis. Makanya orang-orang yang sering menginjil itu hasilnya yaitu petobat-petobat baru. Bahkan ada orang Kristen sudah bertahun-tahun, tetapi sentuhan Injil, dia rasa Injil biasa-biasa saja. Tetapi tadi Alkitab berkata, kalau ia datang, Yohanes 16 ayat 8, saya tambahkan satu ayat. Yohanes 16 ayat 8 berkata, kalau ia datang, artinya kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oh, itu sudah baca tadi. Yohanes 15 ayat 26 maksud saya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan apa? Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi bentuk evangelistis itu menghasilkan petobat-petobat baru.
Orang-orang yang lahir baru dan kemudian mereka membiarkan Roh Kudus memakai mereka. Nah, itulah salah satu karya Roh Kudus. Cuma kan persoalannya sekarang kita lihat bahwa ada gereja-gereja hanya memfungsikan karya-karya tertentu, tidak secara keseluruhan. Padahal Roh Kudus dia bekerja dalam segala lini. Seperti sudah ada pemain tim sepak bola, ada striker, ada penjaga gawang, ada sayap kiri, ada sayap kanan. Jadi sudah ada posisi-posisi. Cuma kadangkala dalam praktek orang tidak melihat hal-hal yang lain, tapi mereka lebih, ya pokoknya kita lebih kepada karunia atau karya Allah dalam hal penginjilan. Padahal masih ada lagi karya-karya Tuhan seperti pekerjaan Roh Kudus yang organis. Ini mencakup proses pembaharuan dan penyucian dalam kehidupan seorang Kristen. Jadi kita disucikan, kita dibaharui, lalu menghasilkan buah Roh Kudus. Terjadi satu hubungan yang baik dengan anggota-anggota tubuh Kristus atau gereja. Ada satu hubungan yang sangat harmonis. Coba sudah lihat, ada gereja-gereja tertentu antara sesama mereka memiliki sebuah hubungan yang begitu kuat sekali dengan kepala gereja Yesus dan dengan sesama. Tapi ada orang concern dalam karunia-karunia Roh Kudus mereka melakukan karya, tapi orang bilang, pelayan atau hamba Tuhan dan sebagainya, tapi kok nggak nampak seperti yang mereka lihat karya yang terjadi di sana sesama. Jadi secara organisme mencakup proses, tidak, mereka nggak lihat ada pembaharuan penyucian dalam kehidupan pribadi. Padahal ketika kita dibaharui, ketika kita makin disucikan, maka akan terlihat hubungan yang baik dengan sesama anggota tubuh Kristus. Ada terjalin hubungan yang harmonis antara tubuh Kristus dengan kepala gereja. Banyak orang suka bertumbuh di gereja seperti itu. Mereka saling menerima, saling melayani. Itu merupakan karya daripada Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18 berkata begini, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kadang-kala dalam persekutuan mukanya terselubung. Roh Kudus itu memberi kemerdekaan, saudara-saudara. Muka nggak usah dipoles-poles, kelihatan senyum tapi senyum dibuat-buat. Yang paling bagus adalah karya Roh Kudus. Amin. Pertama, dia membuat penyucian kepada kita. Dia mulai dari dalam, saudara-saudara. Dia membuat sebuah pembaharuan. Untuk apa kita jadi orang Kristen bertahun-tahun orang Kristen, tapi tidak ada pembaharuan, tidak ada penyucian diri, sehingga ketemu dengan orang lain hanya lips saja. Padahal saudara-saudara, Roh Kudus dikatakan sebab Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pelayanan organis ini, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, kehidupan orang Kristen akan mengalami sebuah progresif. Dikatakan akan menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan gereja dengan persekutuan yang kuat, akrab, saling menguatkan. Ini gereja yang bertumbuh. Ketika Roh Kudus berkarya di sana, maka mereka menjadi gereja yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Orang sering bilang tidak ada dusta di antara kita. Di gereja-gereja seperti inilah, saudara. Coba sudah perhatikan, ada gereja-gereja yang karena mereka memang
disucikan, diubahkan oleh Roh Kudus. Kalau kita kadang-kadang maafkan dari gereja-gereja beraliran Pentakosta, yang kita tonjolkan, wah kelihatan tandanya orang ini penuh dengan Roh Kudus, dia berbahasa lidah. Tapi buahnya yang orang perlukan, mana buah diubahkan, disucikan gitu. Saudara boleh berdoa, teriak-teriak, satu dunia boleh dengar. Tapi bukan soal teriak kencangnya, saudara. Bagaimana muka kita ini tidak terselubung. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena Roh Allah itu Allah sendiri. Jadi kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah, tapi orang Kristen yang benar-benar memang secara progres dia berubah. Saya berharap gereja kita biarpun bukan yang menonjolkan dalam hal organisme itu, tetapi dengan kita belajar bertumbuh, melihat gereja-gereja lain, mereka bertumbuh, kok gereja begitu akrab, saling menguatkan, gereja itu kuat. Itu kita perlu pelajari. Kalau sudah membuka jendela dan melihat penonjolan karya Roh Kudus dalam gereja-gereja, kalau memang itu pekerjaan Roh Kudus, kenapa tidak, saudara? Yang setuju boleh bilang amin. Kita bukan mengcopy paste, tapi memang itu ajaran Tuhan. Kalau kita mungkin lebih menonjol kepada hal-hal yang bagaimana harus menginjil. Memang salah satu keunggulan gereja Pentakosta, saudara, kita membangun sekolah-sekolah Alkitab, lalu kemudian menyuruh mereka pergi menginjil. Jadi penginjilan kita banyak di daerah-daerah pedalaman. Saudara mencari gereja Pentakosta di daerah-daerah pedalaman, bahkan sampai boleh dibilang tidak layak untuk dibukakan pelayanan. Mereka ada di sana. Di Jakarta di bawah kolong jembatan, saudara masuk ke situ, sudah cari itu siapa itu, orang yang militan, dengan dibekali oleh Injil, dan mereka pergi untuk mengubah orang supaya orang itu lahir baru dan bertobat. Jadi memang ada keunggulan Roh Kudus berkarya seperti itu. Nah, karya Roh Kudus yang lain, saudara-saudara, yaitu yang karismatis. Ini adalah karunia Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang Kristen sebagai perlengkapan untuk pelayanan. Jadi mereka yang mau melayani, mereka dilengkapi dengan karunia-karunia. 1 Korintus 12 ayat 7-10 saya coba baca sekalipun panjang. Dikatakan 1 Korintus 12 ayat 7-10, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada yang diberikan karunia hikmat, ada yang diberikan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, ada yang dikaruniakan iman. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, ada yang diberikan karunia menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, ada juga orang yang dipakai Tuhan melakukan mujizat. Kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat, ada juga orang yang dipakai untuk bernubuat. Kepada yang lain dia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang percaya, setidaknya diperlengkapi dengan satu karunia, saudara. Setidak-tidaknya. Apakah kita mendapat karunia mujizat? Beda dengan talenta ya. Talenta itu main musik, itu bisa dipelajari. Tapi kalau karunia bukan. Kalau menyanyi, ya menyanyi, saudara ikut sekolah vokal bisa menyanyi kok bisa. Dari suara black, orang ada bilang suara black, suara apa ya, cempreng. Saudara itu vokal, pasti saudara bisa bernyanyi karena itu bisa sekolah. Tapi kalau karunia itu nggak ada sekolahnya.
Itu dia memperlengkapi. Itu yang banyak terjadi di gereja-gereja karismatik. Mereka mau melayani dalam bidang apa? Kita melayani pemulung. Berarti mereka melayani orang-orang yang kaum marginal. Dan mereka minta diperlengkapi tentunya dengan karunia-karunia. Ada sponsor yang mensponsori mereka untuk bisa belikan sepatu, mungkin bayar uang sekolah mereka yang di rel-rel kereta dan sebagainya, beliin baju dan sebagainya. Itu pelayanan karismatik seperti itu. Jadi minimal saudara-saudara, setiap orang diperlengkapi Tuhan dengan satu karunia roh. Tetapi Tuhan ingin karunia itu digunakan bukan untuk memperkaya diri. Banyak orang dikasih karunia sama Tuhan, tapi karunia itu disalahgunakan. Nggak bisa. Kalau sudah dikasih karunia kesembuhan, jangan sampai orang datang berminta didoain saudara mesti pakai bayaran. Nah, itu bahaya. Itu kita bukan kita beli, tetapi itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya pelayanan karismatik di mana-mana tersebar, karena yaitu ada orang diberikan karunia pengetahuan, diberikan karunia hikmah, dan kita sudah baca. Jadi saudara-saudara harus bedakan karunia dengan talenta, itu berbeda. Kalau kita punya talenta bernyanyi, melukis, banyak orang dunia melukis, tapi apakah dia penuh dengan Roh Kudus? Apakah dia? Belum tentu kan? Tetapi kalau bicara tentang karunia Roh Kudus tadi kita sudah baca di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dikatakan kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ada orang-orang seperti itu. Ketika dia menyampaikan firman Allah, begitu hikmat Allah senantiasa hadir dalam pemberitaan firman. Bahkan berkata-kata dengan pengetahuan. Ada orang yang begitu saudara suruh bicara sama dia tentang knowledge, pengetahuan, kayak orang minum air. Bingung kita. Ini orang luar biasa sekali. Apalagi orang sejarah, ya. Dia cerita sejarah tahun-tahun dia hafal semua. Makanya saudara-saudara, kalau karunia roh itu memang itu pemberian Tuhan. Ada yang diberikan karunia iman. Jadi kuat sekali. Sekarang tidak ada apa-apa, tapi dia beriman, nanti besok juga ada apa-apanya. Karena itu karunia iman. Dan kita semua, saya percaya masing-masing kita ada karunia yang Tuhan berikan. Itu kalau dipakai bersama-sama dalam gereja, GBD kayak Mas ini semua karunia-karunia itu ada misalnya. Mungkin gak semua, tetapi saling melengkapi. Karena untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya percaya akan terjadi ledakan yang luar biasa. Gereja akan mengalami sebuah progres yang sangat luar biasa. Yang terakhir, pelayanan Roh Kudus yang pedagogis. Ini memberikan kita pengertian hak istimewa orang Kristen, yaitu mengalami bagaimana mereka mengalami pimpinan, penghiburan, dan pengajaran daripada Roh Kudus. Saya bacakan Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi pelayanan pedagogis ini, saudara bisa lihat di rapat-rapat badan pekerja. Kalau kita GBD, kita punya majelis pusat, dan di situ ada penasihatnya dan sebagainya. Nah, kalau mereka mengadakan persidangan-persidangan, itu untuk menghasilkan sebuah gagasan-gagasan, sebuah konsep-konsep kerja yang akan diimplementasikan kepada gereja-gereja, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, maupun sampai kepada tingkat berjemaat. Makanya di gereja kita itu ada majelis pusat, itu komisi pusat. Kalau dia punya departemen, di bawahnya ada majelis daerah, itu namanya komisi daerah, KD. Ke bawah lagi ada majelis wilayah.
yang bekerja itu komisi majid wilayah, kemudian sampai kepada gereja lokal di sidang-sidang jemaat lokal. Nah di situ, nah keputusan itu yang pelayanan pedagogis ini saudara-saudara itu nyata dalam rapat-rapat badan pekerja persidangan majelis. Itu sangat diperlukan sekali, sehingga gereja bisa menghasilkan program-program pelayanan, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Roma Katolik kan memilih paus itu mereka berdoa bersama, berpuasa sampai kalau nggak salah ada asap ya, ada apa itu? Jadi nggak berkelahi orang sampai mesti mencari pemimpin, ketua umumnya, sampai berantem. Di Indonesia kita pernah dengar kan bagaimana di daerah Sumatera, bagaimana di daerah tertentu orang mesti ada yang loncat di meja berdiri dan tunjuk kelihatan kayak Rambo. Saya kira nggak begitu, itu bukan karya Roh Kudus, saudara-saudara. Kalau karya Roh Kudus untuk mencari seorang pemimpin supaya kehendak Tuhan sesuai, supaya nanti keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua harus membuka hati untuk Roh Kudus, sehingga Roh Kudus nanti akan memimpin. Makanya saudara-saudara, bahayanya gereja kalau tidak Roh Kudus tidak berkarya, itu sulit membedakan ini gereja apa gereja ya, gereja duniawi. Kita harus betul-betul saudara-saudara mengizinkan atau membuka hati supaya Roh Kudus menjadi satu kesatuan di dalam pelayanan gereja. Itulah pelayanan penginjilan. Kita harus pergi beritakanlah Injil. Lalu apa? Ajarkanlah mereka, baptis mereka. Nah ini terkenal di gereja-gereja Pantekosta. Baru tamat sekolah Alkitab, saudara-saudara, dia sudah pergi kemana-mana memberitakan Injil. Biasanya kan kalau orang sekolah kelas 1 di sekolah Alkitab itu baru diberikan pengajaran seperti disuntik itu untuk supaya ada vitamin-vitamin, dia bisa mengerti firman yang benar. Lalu dia training. Lalu kelas 2-nya itu sudah mulai dipompa. Itu mengarah kepada pengembalaan. Sudah mulai ada visi untuk bagaimana kalau keluar dari sekolah, sudah mulai siap-siap untuk bagaimana menggembalakan. Tapi penginjilan itu tetap. Bayangkan pengalaman para pendahulu kita, pendiri gereja kita. Dia pergi jalan di satu kampung, dia nggak tahu mau kemana. Tapi dia bilang, Tuhan, siapa yang tegur pertama kali saya klaim itu cuma pertama-tama, cuma mula-mula. Dia kepanasan keliling-keliling kampung, ada orang tegur. Tiba-tiba ada satu rumah bilang begini, Mas, mampir Mas, monggo Mas. Langsung dia klaim, ini itu cuma pertama. Benar dia tekuni, dia doain. Benar saudara-saudara, akhirnya itu jemaat mula-mula di kampung itu, dan berdirilah gereja, berkembanglah, karena dia pergi memberitakan Injil. Karya Roh Kudus berkarya di dalam dia. Cuma sekarang mulai diselewengkan, begitu mulai populer, tiba-tiba sudah mulai jadi anggota dewan, berangkat dari memberitakan Injil jadi terkenal. Bahkan ada yang jadi wakil bupati, yang nggak ada salahnya juga sih, ada koneksi kita. Tetapi kalau memang kita Roh Kudus berkarya murni seperti itu, silakan. Tapi asal jangan kita semua mau ikut-ikutan. Kita jadi anggota dewan, kita jadi ini. Banyak seperti itu. Di gereja kita sangat dilarang. Pendeta Pantekosta bukan dilarang sebenarnya, menghimbau bahwa tidak boleh kita ikut dalam politik praktis. Jadi pendeta-pendeta gereja itu di gereja Pantekosta tidak boleh. Kalau dia memang mau lepaskan pengembalaan, tidak apa-apa. Tapi terjun bebas ke sana dengan catatan dia tidak boleh lagi menggembala. Kecuali ada klarifikasi berapa tahun kemudian, yaitu urusan nanti. Yang jelas saudara-saudara, kalau kita bicara tentang karya-karya Roh Kudus sangat luas. Tinggal tergantung gereja itu concern terhadap yang mana. Tetapi saya mengajak jemaat di sini, kalau itu hal-hal yang memang dari Roh Kudus, mari kita terbuka, saudara. Amin. Seperti mengajar jemaat akrab satu dengan yang lain, itu kan bagus kan? Mengedepankan kesucian, kekudusan dan sebagainya, itu bagus.
Penginjilan penting, dilengkapi dengan hal-hal yang karismatik, yang memang spesifik. Kita perlu sebuah karunia, misalnya karunia menyembuhkan, karunia pengetahuan, hikmat, iman. Kita dan marilah kita membuka diri kita supaya kita bisa siap melayani Tuhan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah, kita beri diri supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita nggak memberi diri, bagaimana Roh Kudus mau pimpin kita dalam karunia pengetahuan, iman dan sebagainya? Roh Kudus bisa berkarya dalam kehidupan setiap orang Kristen untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tidak akan berkarya kalau untuk kemuliaan kita. Dia akan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Cuma memang seperti saya katakan tadi, kadang-kadang gereja terjebak untuk menonjolkan satu jenis atau dua jenis pelayanan Roh Kudus dengan mengabaikan pelayanan Roh Kudus yang lain. Padahal pelayanan Roh Kudus itu, saudara-saudara, bukan hanya satu dua, ada banyak. Mari kita perhatikan baik-baik supaya kita jangan jadi kaum ekstrim. Oh, ini dia gereja aliran ini, dia gereja aliran ini. Ya, kita gereja aliran Kristus yang namanya dari Roh Kudus yang kita pakai. Yang namanya karunia dari Tuhan kita pakai. Itu bukan milik mereka, saudara-saudara. Karena pelayanan untuk sebuah kesatuan, untuk kemuliaan Tuhan, itu saja. Jadi kalau kita gunakan seperti ini, orang bilang itu kan punyanya gereja ini. Seperti saya pernah memimpin sebuah acara KKR, saudara-saudara. Sebetulnya saya jadi worship leader. Di situ hadir pastor, pendeta dari berbagai gereja. Pertama kali saya mulai dengan lagu apa, saudara-saudara? Ya Tuhan, tiap jam. Saya siapkan penari rebana, banyak, hampir 50 orang mungkin mereka di depan panggung. Setelah itu kita ganti dengan lagu yang sering kita nyanyikan dalam KKR. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Jadi terbuka. Yang tadinya kelihatan, Protestan banget ini pendeta, padahal dia gereja Pantekosta. Itu bukan punya mereka. Itu karunia Roh yang diberikan kepada gereja. Gereja yang memang sangat concern. Gereja mana yang concern terbuka untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pakai dia. Tapi bukan berarti kita nggak boleh menggunakan pakaian seperti itu. Bagi Tuhan silakan saja. Jangan membatasi diri, amin saudara. Jadi mari kita bangun menjadi gereja yang progres. Setiap hari kita bertumbuh sehingga Tuhan dimuliakan. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama, kita berlutut bersama-sama dan kita nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jambalah, ku rindu hadiratmu. Katakan, ku sembah kudus, kudus.
nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Amin. Allah Rohku, ubah hatiku, ubah hatiku
datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Nyanyi dengan sungguh-sungguh saudara. Nyanyi dengan penuh pengertian. Haleluya. Penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku.
dialami oleh bangsa ini, bahkan seluruh dunia. Kita perlu mendoakan untuk pekerjaan Tuhan, bagi penginjilan, sekolah-sekolah Alkitab, pengembalaan. Kita berdoa biar karya Roh Kudus terus bekerja, mendatangkan banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk kerajaan Allah. Kita juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, GPDI Kayu Mas, biar Tuhan tetap mengurapi kita semua. Kerajaan Tuhan mengalami semua perkembangan, pertumbuhan, berkembang, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Bapak, pada kesempatan yang indah ini, kami sekali berdoa untuk bangsa dan negara ini, pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, dan seluruh Kesatuan Negara Republik Indonesia yang kami cintai ini, Pak. Kami rindu melihat negara kami semakin hari semakin maju, bukan semakin mundur. Apabila negara kami mengalami pergumulan, tantangan, Tuhan bela. Tuhan bela ke pemerintahan yang sah, yang ada ini. Apabila ada rongga-rongga yang datang silih berganti, biar Tuhan yang memampukan para pemimpin negara kami, pemerintahan kami, mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk dapat memajukan dan menggerakkan pemerintahan yang ada dalam rasa takut akan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, berikan hikmat Tuhan atas pemerintah kami, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai pada tingkat yang terendah, agar dalam mereka mengambil keputusan-keputusan final, mereka tidak mengambil secara sepihak, tetapi biarlah Tuhan menuntun sehingga segala sesuatu jadi bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus. Bapa, kami juga mendoakan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit, para dokter, para perawat, bahkan semua peralatan yang diperlukan di seluruh rumah sakit teristimewa yang melayani khusus virus corona. Mari Tuhan tolong mereka yang sudah terkena positif, Tuhan berkemurahan dan sembuhkan mereka. Yang masih dalam proses pengawasan juga Tuhan tolong agar mereka tidak mengalami bahaya. Para dokter-dokter yang bekerja, Tuhan berikan kesabaran. Para perawat, biar mereka boleh mengabdikan diri mereka sebagai tenaga para medis, dan Tuhan yang membalas berkat. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, karena mereka harus bekerja all out. Tuhan pimpin dan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Keluarga mereka dijaga, dilindungi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di negeri ini, Tuhan. Baik penginjilan-penginjilan yang ada yang sekarang ini hanya melalui streaming, Tuhan. Mari Tuhan tolong agar roh penginjil akan muncul di akhir zaman ini untuk membuat orang lahir baru dan bertobat sehingga bersekutu dengan Tuhan. Dan kami bagi membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengajar-pengajar, guru-guru sekolah Alkitab. Mari Tuhan tolong biar para guru-guru yang mengajar di sekolah Alkitab mereka concern, mereka benar-benar menggali hal-hal yang dalam untuk diajarkan kepada para murid-murid, sehingga para murid yang belajar mengerti dan mereka paham betul apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sedang bekerja di tengah-tengah ladang Tuhan. Berkati seluruh sekolah-sekolah Alkitab dimanapun itu berada. Tuhan kirimkan para donasi sehingga sekolah tidak tutup tetapi dapat berjalan, karena Tuhan yang mengirimkan para donasi-donasi yang dari Tuhan, dan sekolah bisa berjalan terus dengan baik. Begitu juga pengembalaan. Ada banyak tantangan, ada banyak
yang terjadi baik dari eksternal maupun internal. Tapi kami percaya Tuhan Gembala kami yang baik, Gembala Agung kami, Tuhan tidak biarkan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan menjadi pembela kami. Tuhan, kepadamu kami bersandar dan berlindung ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak berdaya, ketika kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tuhan, benar-benar di sanalah kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan, kiranya campur tangan, ambil alih, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembela-Mu Tuhan, nyatakan keadilan-Mu Bapa. Di tengah-tengah kesulitan penderitaan yang kami harus hadapi, tapi kami percaya Tuhan adil, dan Tuhan akan menjadi pembela yang agung. Dalam bentuk apapun pertolongan itu kami selalu menantikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak biarkan kami sendirian. Para penggembala-penggembala yang lain yang mungkin menghadapi meja kosong, Tuhan berkati mereka, jangkau mereka dengan tangan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka yang melayani di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di desa-desa, di daerah-daerah pedalaman sekalipun. Tuhan, tolong jangkau mereka. Tuhan, Engkau kiranya memberikan kecukupan. Bahkan Tuhan, atasi setiap persoalan secara internal maupun eksternal yang ada, sehingga mereka tetap kuat berdiri mempertahankan bagi Kristus dimanapun mereka berdiri dan mereka berada. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk GBD Kayu Mas Jakarta. Tuhan, tolong pengembalaan di tempat ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan yang mengirimkan jiwa-jiwa, Tuhan memelihara jiwa, Tuhan berdaulat atas kami semua. Karena itu kami serahkan pekerjaan Tuhan ini dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, biar Tuhan tetap menolong, membela. Tuhan yang akan memulihkan jemaat setelah pandemi COVID-19 ini. Setelah kami lewati, kami percaya pemulihan Tuhan terjadi. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi. Oh, ada banyak jiwa yang dimenangkan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Setiap khotbah-khotbah yang kami sampaikan lewat streaming, biarlah kiranya Tuhan itu mendatangkan berkat. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hari ini kami akan mengakhiri. Pada jam ini kami mengakhiri ibadah doa 10 malam. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan dan berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan, turunkanlah kiranya berkat Tuhan atas jemaat Tuhan, kami semua. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua malam ini, bahkan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Rahmat Hirang.